أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Al-hadis atau kama qala jamaah salat subuh yang dirahmati dan mudah-mudahan senantiasa diberikan curahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah memuliakan kita semuanya. Syukur alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita semua berada di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan, yang wajib, yang sunnah, termasuk yang mubah sekalipun, mudah-mudahan Allah menjadikannya sebagai perbuatan yang bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan harapan kita jamaah, segala hal yang kita lakukan memberikan manfaat bagi dunia dan akhirat kita, wabil khusus mudah-mudahan menjadi bekal terbaik tatkala kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita telah dikumpulkan bersama keluarga kita, guru-guru kita, dan yang terpenting adalah kita Allah kumpulkan bersama junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam satu riwayat jamaah diriwayatkan dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwasanya suatu ketika di penghujung bulan Sya'ban sebelum memasuki bulan suci Ramadan, Rasulullah pernah berkhutbah, di mana khutbahnya itu tidak lain agar para sahabat menjadi tergugah, memiliki motivasi yang kuat agar bulan suci Ramadan yang akan mereka lalui itu dipenuhi dengan berbagai macam amaliyah yang bisa mengangkat derajat mereka menjadi lebih baik. Maka di kesempatan pagi hari ini jamaah, kami sedikit menyampaikan khutbah itu untuk mengingatkan saja, dan insyaallah ini pun hanya berisi berkaitan dengan keutamaan, termasuk juga berisi tentang amaliyah apa yang perlu kita lakukan di bulan yang mulia ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, khutbah Rasulullah insyaallah kurang lebihnya bunyi yang itu: Ayyuhan nas, wahai manusia, qad adhallukum syahrun 'azim. Sungguh kalian akan dinaungi oleh bulan yang agung. Syahrun mubarakun, bulan yang dipenuhi dengan curahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kita sudah memasuki bulan itu. Artinya setiap amaliyah yang kita lakukan di bulan yang mulia ini pasti mendatangkan keberkahan bagi kita, apapun macamnya. Jangankan yang mubah, yang wajib, yang sunnah, yang mubah sekalipun itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan yang mulia ini, karena di dalamnya kita sudah melakukan kewajiban.
selama seharian penuh ini, insya Allah kita berpuasa. Maka yang terpenting adalah agar kita tidak bermaksiat saja. Maka seharian ini seluruh amal yang kita akan bernilai ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan jamaah, syahrun fihi lailatun khairun min alf syahr. Bulan di mana di dalamnya ada satu malam yang nilainya lebih baik dibandingkan dengan 1000. Yang ini kemudian selaras dengan surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Jamaah, asbabun nuzul. Jadi sebab turunnya ayat Al-Qadar ini adalah tatkala Rasulullah mengisahkan ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang dia kemudian begitu luar biasa ibadah. Dia di malam harinya bangun beribadah kepada Allah hingga sholat subuh. Kita mungkin alhamdulillah bulan Ramadan ini insya Allah kita maksimal bangunnya 3:30, ya kan? Kalau enggak kemudian kita enggak bisa sahur. Nah ini bangun kemudian dia beribadah kepada Allah semalaman hingga datang sholat subuh. Ini yang dilakukan oleh laki-laki dari kalangan Bani Israel. Dan tidak hanya itu, di siang harinya dia kemudian berjihad, berperang di jalan Allah. Kemudian dia juga senang sekali menginfakkan hartanya. Jadi lengkap sekali. Melihat yang demikian itu jamaah, para sahabat bukan hanya terkagum-kagum, iri, bahasa agama, iri. Apakah kami bisa ya Rasulullah melakukan aktivitas itu? Dan tahukah kita bahwa yang dilakukan itu, kata Rasulullah, itu selama 1000 bulan. Selama 1000 bulan. Jadi dia beribadah kepada Allah di malam harinya, siang harinya dia berjihad. Dan dia juga menginfakkan hartanya di jalan Allah. Itu dilakukan selama 1000 bulan. Maka para sahabat sudah, bahasa gampangannya, angel mengalahkan yang seperti itu. Sehingga menjadikan para sahabat kemudian seakan-akan gimana ya Rasulullah, amal yang kami pun ini hidup belum tentu sampai 1000 bulan. Karena 1000 bulan itu hitung-hitungannya jamaah itu sekitar 83 tahun. 83 tahun. Ini beribadah 83 tahun. Malam dan siangnya itu dipakai beribadah kepada Allah. Maka kemudian turun yang nama surat Al-Qadar ini untuk menghibur para sahabat bahwa amaliyah satu malam saja di malam Lailatul Qadar itu bisa menyamai dan bahkan lebih. Amaliyah kita ketika kita mendapati yang namanya malam Lailatul Qadar itu khairun, itu jauh lebih baik min alfi syahr, dari 1000 bulan yang dilakukan di bulan yang lain. Nah, ini asbabun nuzul turunnya surat Al-Qadar. Kemudian jamaah, ja'alallahu siyamahu faridatan. Allah menjadikan puasa sebagai kewajiban di dalam. Jadi ini menjadi bagian dari mengapa kita kemudian Allah wajibkan berpuasa. Makanya kemudian jamaah di dalam sebuah hadis jamaah, kullu amalin ibna adama yudha'aful hasanah asyara amsal. Setiap amalan anak Adam, kata Rasulullah, yudha'aful hasanah, Allah akan membalas setiap satu kebaikan itu mulai dari 10 kali lipat ila sab'ati di'fi, hingga 70 kali. Bahkan di dalam hadis yang lain hingga 700 kali ya. Satu amal kebajikan. Jadi misalkan kita ini kemudian
1000. Maka tergantung pada keikhlasan. Minimal dibalas dengan 10 kali lipatnya. Kalau betul-betul keikhlasan itu muncul dalam diri kita karena mengharap ridha Allah, bisa sampai 700 kali lipat. Jadi 1000 bisa menjadi 700.000 nilai pahalanya. Nah, bergantung pada keikhlasan. Kemudian jamaah, qala Allah azza wa jalla illa shaum. Allah kemudian menyampaikan kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi. Kecuali puasa, aku sendiri yang akan membalas. Karena dia kemudian melakukan itu karena untukku. Kalau semua amalan lain itu dalam rangka apa? Kita berharap ya, kembalinya kepada kita. Tapi puasa khususnya itu dilakukan ya, karena memang demi dan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Maka kelipatan pahala bagi orang yang berpuasa itu berbeda. Bukan hanya kelipatan 10 sampai 70 kalinya. Nah, ini pun bergantung pada kualitas puasa kita juga. Mudah-mudahan kualitas puasa kita ini bukan hanya sekedar menahan dari makan minum, nafsu kita juga bisa menjaga agar nilai pahala puasa kita tidak hilang. Kemarin sudah disebutkan 5 hal yang paling banyak yang bisa menghapus nilai pahala puasa kita. 4 diantaranya karena mulut. 1 adalah karena pandangan. Nah, mulut saat ini diganti oleh, bisa juga oleh nopo niki. Nah, kita kadang-kadang senggang itu sudah ini. Itu malah dua-duanya. Bisa jadi mulut juga sama mata juga. Sehingga kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya jemaah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah, wa qiyama lailatan tatawwu'an, menjadikan malam-malamnya sebagai ibadah kesunahan. Ini adalah salat tarawih kita jemaah. Salat tarawih, salat witir kita. Itu adalah sebagai kesunahan. Sewu. Terkadang yang kita lakukan masalah keutamaan jamaah. Mana yang lebih utama? Salat tarawih atau salat ba'da isya? Nah, kita akan harus memilah-milih ini jamaah. Jangan-jangan kita mengejar sesuatu yang kemudian itu tidak lebih utama daripada yang lain. Nah, bahwa sholat ba'da isya 2 rakaat itu jauh lebih utama dibandingkan dengan sholat tarawih. Makanya jangan sampai ditinggalkan kita mengejar tarawihnya, tapi ba'da isyanya tidak kita kerjakan. Kerjakan dua-duanya. Nggih ba'da isya juga tarawih. Jangan kemudian milih tarawih ba'da isyanya. Nah, ibaratnya kita ini mendapatkan sesuatu yang kecil tapi yang besar kemudian kita tinggalkan. Nah, ini namanya kebalik. Kita dapat uang 1 juta tapi yang dilepas itu 100 juta. Nah, ini kan eman-eman. Wa man adda fihi faridatan, man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair, barang siapa yang mendekatkan diri di dalamnya dengan amalan satu kebajikan, amalan sunnah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, malam maupun siangnya, kana kaman adda faridatan fi ma siwa, itu akan bernilai seperti halnya kewajiban yang kita lakukan di bulan yang lain. Jadi sholat sunnah kita, sholat sunnah tadi qabliyah, itu nilainya akan dinilai sama dengan pahala kewajiban yang dilakukan di bulan di luar Ramadan. Nilai pahalanya. Jadi eman kalau ditinggalkan. Bagaimana kalau yang wajib jamaah? Kalau
Wa man adda fihi faridatan kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa. Kalau satu kewajiban yang dilakukan di bulan yang mulia, nah, tadi surat subuh, termasuk thalabul ilmi ini jamaah. Ini bagian dari kewajiban. Kalau kita kemudian thalabul ilmi di bulan ini jamaah, itu nilai pahalanya akan dilipat gandakan hingga 70 kali lipat. Sebagaimana thalabul ilmi yang kita lakukan di luar Ramadan. Maka iman. Segala hal yang kecil yang besar jangan disia-siakan di bulan ini jamaah. Dibarengi juga kita tidak boleh melakukan kesalahan di bulan ini. Karena itu akan menyebabkan nilai pahala puasa kita ini akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah, wa huwa syahrus sabr. Bulan ini adalah bulan kita bersabar. Bersabar dalam ketaatan karena kita berpuasa. Itu adalah bagian dari kesabaran jamaah. Bersabar karena kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabar itu ada sabar dalam ketaatan, sabar untuk tidak bermaksiat, sabar menghadapi ujian. Dan was-sabru thawabahul jannah. Balasan sabar itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, maka kemudian disampaikan di hadis ini, man fatara fihi sha'iman, barang siapa yang memberikan buka bagi orang yang berpuasa, ya, memberikan takjil. Insyaallah di masjid ini kita sudah ada fasilitasnya jamaah. Apa harus sesuai jadwal? Yang sesuai jadwal dilanjutkan. Dengan punya yang di luar itu ingin tiap hari, monggo. Di sini insya Allah luar biasa. Kalau kemarin kan disampaikan memberi buka orang yang berpuasa juga itu menjadi perantara kita mendapatkan Lailatul Qadar juga. Karena apa? Malaikat Jibril akan berdoa pada malam itu kan, yang disampaikan oleh Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Di dalam redaksi ini jamaah, maka disampaikan man fatara fihi sha'iman kana maghfiratan lidunubi. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Wa itqa raqabatihi minan nar. Allah akan menjauhkan kita dari api neraka. Yang kedua. Yang ketiga jamaah, wa kana lahu mithlu ajri min ghairi ayyan taqisa min ajrihi syai'. Allah akan memberikan nilai pahala sebagaimana pahalanya orang yang berpuasa, tanpa sedikit pun mengurangi nilai pahala orang yang berpuasa. Jadi pahalanya orang yang kita kasih buka tadi itu akan masuk ke kita. Bagaimana kalau kemudian kita 80 porsi kasih makan, berarti 80 orang yang berpuasa tadi itu nilai pahalanya akan sampai kepada kita. Tapi pahalanya dia juga akan tetap dia miliki. Nah, ini luar biasa. Kemudian jamaah, faqala yu'ti Allah hadzal thawab man fatara sha'iman 'ala tamrah aw syarbati ma'in aw madqani labanin. Maaf. Kemudian para sahabat ini, laisa kullana najid ma yuftirus sha'im. Para sahabat bertanya, tidak setiap kami ya Rasulullah punya kemampuan untuk memberikan buka orang yang berpuasa. Ini maknanya jamaah, jangan kemudian dipikir yang namanya memberikan buka orang yang berpuasa harus nasi kotak. Enggak. Memang pemberian yang terbaik itu adalah pemberian yang bisa menyenangkan orang. Tapi kalau kita sudah punya niatan untuk memberikan buka orang yang berpuasa, tidak harus begitu. Benar. Nah, makanya kemudian para sahabat, ya Rasulullah, tidak semua dari kami ini kaya. Bagaimana kalau kami ini tidak kaya ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, pahala tadi, 3 pahala yang disampaikan Nabi tadi, diampuni dosanya, dijauhkan dari api neraka, mendapatkan nilai pahala dari orang yang berpuasa, itu akan diberikan juga walaupun kalian ini hanya sekedar di sini alat tamr, walaupun hanya dengan sebutir
sebutir kurma. Ya, kalau sebutir kurma kan satu orang. Bagaimana kalau 3 butir? Bisa jadi satu orang juga loh dimakan oleh satu orang. Tapi kalau disebarkan kepada banyak orang akan lebih banyak lagi pahalanya. Atau kemudian arsh au syurbaha ma'in, atau segelas minuman. Atau di sini disampaikan au madzaqani labanin, atau sesendok susu cukup. Jadi enggak mahal. Artinya upaya usaha untuk memberikan buka yang orang yang berpuasa itu banyak caranya, jemaah. Dan itu bisa kita lakukan dengan sangat mudah saat ini. Cukup taruh di masjid, insya Allah. Apalagi jenengan silakan beli aqua sebanyak-banyaknya. Tak dipakai tiap hari oleh orang yang berpuasa. Bisa sebulan penuh nanti. Jenengan memberikan buka orang yang berpuasa. Dan itu tidak terlalu mahal. Insya Allah pahalanya luar biasa. Nah, kemudian di sini jamaah, wastaghfiru. Nah, di sini disampaikan perbanyaklah oleh kalian min arba'i isolin, 4 macam perkara. Nah, ini yang biasanya kemudian kita amalkan setiap setelah sholat tarawih. Nah, setelah sholat witir itu kemudian kita baca ini. Ini hadisnya jamaah. Khoslataini turduna bihima rabbukum. 2 perkara ini akan mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. 2 perkara. Kemudian wa khoslataini la ghina bikum anhuma. Sedangkan 2 perkara yang lain itu sesuatu yang sangat-sangat kalian perlukan dan kalian butuhkan. Apa itu jemaah? Fa ammal khoslatani allatina turutuna bihima, adapun 2 perkara yang dengannya insya Allah akan mendatangkan keridhaan Allah kepada kita. Fa syahadatu an la ilaha illallah wastaghfiruna, yakni kita membaca bersyahadat la ilaha illallah, kemudian beristighfar. Apa dibaca cukup setelah sholat witir saja, itu minimal ya, minimal. Kalau bisa ini kan di sini fastaghfiru, perbanyak, berarti perbanyak itu ya. Kalau bisa setiap 5 waktu. Lebih baik lagi kalau dibaca setiap kita ingat gitu. Gak hanya 5 waktu saja. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Itu 2 perkara yang mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ammal latani la ghina bikum anhuma. Adapun 2 hal yang sangat-sangat kalian butuhkan. Nah, jadi ini yang sangat kita, ya, insya Allah kita ini semuanya pasti meminta itu. Apa itu? As'alunallah al-jannah. Meminta agar kita kemudian dimasukkan ke dalam surga. Wa na'udzu bihi minan nar. Dan Allah jauhkan kita dari api neraka. Makanya kemudian kita nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Maka 4 hal itu sudah kita lakukan jemaah. Minimal tadi setelah sholat asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Kalau mau dibaca di luar waktu sendirian, bisa redaksinya diganti jemaah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kira-kira ini khutbah Nabi yang disampaikan Rasulullah kepada para sahabat, dan insyaallah ini sangat-sangat banyak dan syarat dengan motivasi bagi kita juga. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa menyempurnakan ibadah di bulan yang mulia ini dengan rangkaian ibadah yang wajib khususnya, termasuk amaliyah sunnah. Dan mudah-mudahan
kita mampu menyempurnakan semuanya jemaah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada yang perlu disampaikan jemaah. Sampun nggih. Nggih, yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita ini bisa menjalani ibadah, mengawali dengan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita hingga akhir bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.